Berlaboratori praktis atau yang dapat disingkat GLP merupakan sistem yang mengatur kualitas laboratorium kesehatan untuk memastikan kualitas dan keamanan dari bahan kimia serta produk obat dengan menyediakan data pengujian yang reliable, traceable, dan reproducible. Tujuan utama dari prinsip GLP adalah untuk mengembangkan kualitas dari data pengujian sehingga dapat menghasilkan data pengujian yang andal, menghindari pengujian berulang, serta menghemat waktu. Bab 2 ini dibahas bagaimana penguatan organisasi dan fasilitas laboratorium menjadi fondasi utama untuk meningkatkan mutu hasil, pemeriksaan, dan keselamatan kerja. Struktur organisasi yang jelas memastikan setiap petugas memahami peran, tanggung jawab, dan alur komunikasi, sehingga potensi kesalahan prosedur dan risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Manajemen laboratorium yang terencana mengatur operasional, dokumentasi, serta sistem pelaporan insiden sebagai bagian dari budaya, keselamatan, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Dari sisi fasilitas, tata ruang laboratorium dirancang mengikuti alur kerja satu arah untuk mencegah kontaminasi silang, mendukung ergonomi, dan meningkatkan efisiensi. Ventilasi pencahayaan serta sarana keselamatan seperti APAR, ACE-WAS, emergency shower, dan jalur evakuasi menjadi komponen penting dalam penanganan keadaan darurat. Dengan memahami keterkaitan antara organisasi, fasilitas, dan keselamatan, setiap personel laboratorium berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, profesional, dan berstandar tinggi. Manajemen alat laboratorium. Yang pertama, kalibrasi. Kalibrasi yaitu proses memastikan alat ukur akurat, konsisten, dan sesuai standar. Fungsinya untuk membandingkan alat dengan standar acuan untuk melihat apakah masih dalam toleransi atau tidak. Metode yang digunakan yaitu metode single point, multi point, atau menggunakan alat referensi yang lebih presisi. Yang kedua, perawatan alat. Jenis perawatan yang digunakan yaitu perawatan terencana, yaitu preventif dan korektif, dan juga perawatan darurat, yaitu perawatan cepat saat alat rusak mendadak. Tindakan perawatannya dengan pembersihan rutin, kalibrasi berkala, pemeriksaan kondisi fisik alat, dan penyimpanan sesuai standar. Yang ketiga adalah buku alat. Fungsinya sebagai catatan resmi seluruh aktivitas penggunaan alat dan memudahkan pemantauan dan penggunaan kondisi alat. Isi logbook berisi informasi alat, kondisi sebelum dan sesudah digunakan, jadwal pemakaian, catatan perawatan dan perbaikan, identitas pengguna, serta durasi penggunaan. Bahan adalah zat yang digunakan untuk pengolahan dan sebagai bahan dasar dalam laboratorium. Bahan dibagi menjadi bahan khusus yang memerlukan penanganan detail dan bahan umum yang tidak memerlukan penanganan detail. Dalam pengolahannya perlu diterapkan prinsip aman, mudah ditemukan, dan mudah diambil untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Setiap bahan memiliki sifat fisik dan tingkat bahaya berbeda, meliputi bahan beracun, korosif, mudah terbakar, mudah meledak, dan radioaktif, sehingga memerlukan penanganan dan penyimpanan yang sesuai. Manajemen reagen. Pertama, pembuatan reagen. Prinsip utamanya ada 3, yaitu akurasi, kemurnian, dan keamanan. Langkah pembuatannya, pertama, penimbangan akurat. Yang kedua, pelarutan. Yang ketiga, penyesuaian pH jika perlu. Yang keempat, pengaturan volume akhir dan memastikan homogenitas. Manajemen reagen yang kedua yaitu reagen kadaluarsa. Jika reagen kadaluarsa, maka stabilitas menurun sehingga hasil uji tidak akurat. Untuk mencegahnya, dapat digunakan label stiker berwarna untuk menandai bulan kadaluarsa, sehingga mengurangi risiko penggunaan reagen yang tidak layak. BHS atau Global Harmonization System mengembangkan standar untuk pelabelan yang dapat dipahami secara universal berbagai negara tentang bahaya bahan ini. Terdapat elemen wajib yang bersifat standar. Yang pertama yaitu identifikasi berupa detail pada label wadah dan ruang penyimpanan. Kedua, simbol visual tulis bahaya. Ketiga, peringatan, danger, bahaya serius, dan warning lebih rendah untuk membantu memahami tingkat keparahan. Manajemen sampel dan chain of custody. Yang pertama, manajemen sampel, yaitu sampel yang digunakan yaitu probabilistik atau acak dan non-probabilistik. Yang kedua, chain of custody adalah catatan formal yang mendokumentasikan siapa yang menangani sampel, kapan, di mana, dan untuk keperluan apa. Fungsinya untuk menjamin ketertelusuran dan keaslian sampel dari titik pengambilan hingga dianalisis.
Informasi yang ada di chain of custody yaitu identitas sampel, waktu dan lokasi pengambilan, nama petugas pengambil dan penerima, kondisi sampel saat diterima dan diserahkan, jejak perpindahan, dan juga tanda tangan pihak yang terlibat. Limbah adalah bahan sisa yang kehadirannya tidak dibutuhkan lagi karena materialnya sudah tidak memiliki manfaat. Limbah sangat beragam bentuknya, meliputi limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3. Setiap jenis limbah memiliki cara penanganan yang berbeda. Limbah padat ditangani dengan cara penimbunan, limbah cair diolah secara fisika, kimia, dan biologi dengan cara tidak menimbulkan kontaminasi dan infeksi, sementara limbah gas menggunakan filter agar partikel tidak terlepas ke lingkungan. Khusus untuk limbah B3, tugas penanganannya adalah memastikan kemasan tidak bocor, memisahkan limbah yang tidak lagi saling cocok, dan menyesuaikan volume sebelum dilaporkan kepada bagian pengelolaan limbah. Nah, di bab 4 ini kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama yaitu ada mutu laboratorium. Di mutu laboratorium terdapat bagian quality control yang memastikan seluruh proses analisis menghasilkan data yang akurat, presisi, dan dapat dipercaya. Di sini di quality control dibedakan menjadi dua, yaitu ada quality control internal dan juga eksternal. Dimulai dari pengecekan kontrol harian sampai uji banding dengan laboratorium lain. Lalu dibahas juga audit internal yang memastikan semua prosedur dipatuhi serta proses akreditasi sebagai penilaian resmi. Yang terakhir ada verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi dilakukan agar setiap alat atau prosedur yang digunakan benar-benar akurat dan layak diterapkan. Lalu di subbab kedua yaitu ketiga di laboratorium. Subbab ini menjelaskan bagaimana mengidentifikasi berbagai bahaya menggunakan prinsip hierarkisi seperti resiko kimia, biologi maupun fisik, termasuk pentingnya menerapkan SOP kerja aman, penggunaan APD yang sesuai, serta pengaturan tata ruang dan fasilitas seperti area bersih untuk kotor, ventilasi, dan perlengkapan darurat. Di dalamnya juga dibahas langkah penanganan kecelakaan, mulai dari tumpahan bahan, luka kerja, hingga paparan, serta bagaimana mengamankan bahan B3. Nah, masuk ke bagian terakhir ada dokumentasi. Di bagian ini menjelaskan bahwa seluruh aktivitas laboratorium harus dicatat dengan rapi, baik itu pencatatan kegiatan harian, penggunaan reagen, maupun hasil pemeriksaan. Kemudian ada pelaporan yang meliputi laporan hasil, laporan insiden, dan juga laporan mutu. Terakhir dibahas pengendalian dokumen, seperti bagaimana dokumen disimpan, direvisi, diberi masa berlaku, hingga akhirnya dimusnahkan apabila sudah tidak digunakan. Dalam proses dokumentasi ini, laboratorium dapat memanfaatkan sistem digital seperti LIMS dan juga ELM untuk mempercepat proses dokumentasi serta mengurangi risiko kehilangan data. Di bagian ini kami akan menjelaskan tentang sistem DLP berbasis QR Code, sebuah inovasi digital yang menjadikan pengelolaan laboratorium jauh lebih efisien. Sistem ini dipakai untuk inventarisasi lab secara digital. Setiap alat diberi QR Code yang berisi tentang data lengkap seperti nama alat, nomor seri, kondisi, lokasi penyimpanan, sampai jadwal kalibrasi. Jadi cukup scan QR-nya, semua informasi langsung muncul. Kemudian sistem ini bisa membantu banyak pihak seperti teknisi yang bisa mengecek kondisi alat, mencatat peminjaman, sampai dengan penjadwalan kalibrasi. Kemudian ada mahasiswa atau analis yang bisa melihat ketersediaan alat yang akan digunakan atau dipinjam dan juga bisa mengidentifikasi alat dengan cepat. Kemudian ada kepala lab dan QA yang bisa memantau inventaris, tracking penggunaan, dan menyiapkan dokumen untuk audit. Dan bahkan ada auditor dan kepala manajemen yang bisa memakai data ini untuk pengawasan aset dan memastikan standar DLP bisa terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, cara kerjanya juga simpel loh teman-teman. Pertama, alat didaftarkan lalu ditempeli dengan QR Code. Selanjutnya, pengguna melakukan verifikasi identitas sebelum peminjaman. Saat peminjaman atau pengembalian alat, kita tinggal scan QR-nya dan status akan otomatis berubah. Kalau alat butuh kalibrasi, petugas cukup pilih opsi permintaan kalibrasi setelah scan. Setelah kalibrasi selesai, sistem otomatis memperbarui jadwal dan status alat secara real time. Jadi, sistem ini bukan hanya memudahkan akses data,
tapi juga mencegah kesalahan pencatatan, meningkatkan ketelusuran, dan membuat proses audit jauh lebih cepat. Dan yang terakhir, Good Laboratory Practice atau GLP menegaskan bahwa kualitas laboratorium tidak hanya ditentukan oleh alat yang modern, tetapi juga oleh budaya kerja yang rapi, aman, dan bertanggung jawab. GLP mengatur setiap detail, mulai dari pengelolaan peralatan, reagen, sampel, pencatatan, sampai keselamatan, agar semua proses dapat ditelusuri dan konsisten. Perkembangan GLP modern bergerak menuju digitalisasi penuh. Penggunaan QR Code, barcode, LIMS, dan ELS membuat pelacakan alat kalibrasi serta manajemen inventaris jauh lebih akurat dan minim kesalahan. Digitalisasi juga memperkuat integritas data melalui jejak audit otomatis dan pencatatan real time. Lalu, standarisasi global seperti pedoman OECD semakin penting agar data laboratorium dapat diterima secara internasional. Dengan menggabungkan teknologi, keselamatan, manajemen risiko, dan etika, GLP modern membangun sistem mutu yang lebih efisien dan terpercaya. Maka dari itu, GLP bukan sekedar aturan teknis, tetapi fondasi budaya kualitas yang memastikan laboratorium menghasilkan data yang valid, aman, dan diakui secara global.